Tahun 2020 yang belum bergabung bersama-sama dengan kita, mungkin di 2021 mereka dapat bergabung bersama-sama sehingga iman kita semakin hari semakin lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Oke, sebelum itu kita akan mendengarkan lagu Buka yang akan diputar oleh host. Kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kamu telah
sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Oke, terima kasih. Kita akan masuk kepada doa buka yang akan dipimpin oleh Saudari Beril. Oke, baik. Semua teman-teman dan kakak-kakak, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sebelum kami layak untuk minta permohonan kepadamu, kiranya Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulaikan acara Heart to Heart with God kami. Engkau berkati ya Tuhan, agar acara ini dapat menjadi berkat bagi kami semua dan dapat menjadi bau harum di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan, kami mau berdoa untuk pembicara Pendeta Edward Calvin Kalalo. Engkau berikan dia roh hikmat kebijaksanaan dari sorga, agar dia dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih dan terima kasih ya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi bukanlah kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Thank you, Beril. Oke, sebelum kita mendengarkan perkenalan pembicara, kita akan mendengarkan video promosi yang akan diputar oleh host.
Maaf Kak Kerli, videonya hilang Kak. Baik, kita akan masuk kepada perkenalan pembicara. Kita akan masuk pada perkenalan pembicara kita pada malam hari ini. Beliau merupakan Pendeta Edward Calvin Kalalo. Beliau sudah menikah dan saat ini melayani sebagai pendeta di daerah Conference Minahasa. Oke, saya sapa dulu Pak Pendeta Edward, boleh hidupkan mic-nya. Selamat malam. Selamat malam Pak Pendeta. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Sama. Ya, waktu dan kesempatan kami berikan langsung kepada Pak Pendeta untuk menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua pada malam hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran Pak Pendeta. Bisakah saya share screen? Ya. Untuk PowerPoint bisa di share screen? Sudah bisa, Sir? Share screen-nya? Bisa? Kedengaran suara saya? Iya, terdengar, Sir. Baik, selamat malam untuk kita semua, sahabat-sahabat pemuda yang ada di Seantero Nusantara. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang diberikan kepada saya untuk dapat membawakan sedikit pelajaran kebenaran firman Tuhan untuk malam ini. Tentunya kita bersyukur memuji besarkan nama Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kita. Walaupun hanya melalui media Zoom, tapi kita masih diberikan kesempatan untuk berbakti memuji besarkan nama Tuhan. Malam ini sahabat-sahabat muda hilang. Malam ini sahabat-sahabat pemuda, kita akan mempelajari satu ayat di dalam firman Tuhan yang dapat memberikan gambaran yang jelas buat kita di dalam kehidupan kita sebagai anggota gereja Masehi Advent Hari ke-7 ataupun sebagai pemuda anggota gereja Masehi Advent Hari ke-7. Screen saya hilang, boleh? Oke, Sir, boleh nanti saya bantu share screen. Ada masalah di screen hilang? Apa ada? Ya? Halo? Ya, Sir. Cek.
Ya, screen-nya nggak kelihatan. screen saya hilang di monitor. Oke. Ya. Boleh, Sir? Oke. Mari kita lihat. Saya mengundang sahabat-sahabat pemuda untuk coba merenungkan. Bisa ya. Di dalam Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-14. Merupakan ayat renungan kita pada malam ini. Penulis kitab Ibrani, di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14, memberikan satu gambaran yang jelas buat saudara dan saya untuk mengerti bagaimana kita boleh hidup di antara lingkungan masyarakat yang ada. Rasul Paulus, penulis kitab Ibrani, memang denominasi yang lain tidak selalu berdebat siapa penulis kitab Ibrani, tetapi gereja masih Advent hari ke-7 meyakini bahwa penulis kitab Ibrani adalah Rasul Paulus. Itu sebabnya saya katakan Rasul Paulus, penulis kitab Ibrani, dia menuliskan seperti ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan kita tidak seorang pun yang akan melihat Allah. Kalau Anda melihat ayat ini, ayat yang sangat sederhana. Mungkin teman-teman pemuda yang ada, yang gabung bersama kita saat ini, telah menghafal ayat ini, atau mudah saja menghafal ayat ini. Tetapi tahukah Anda, bahwa di dalam ayat yang sangat sederhana ini, terkandung arti atau makna yang sangat mendalam bagi kita sebagai anggota gereja, bagi kita sebagai pemuda yang ada di dalam gereja Masehi Advent hari ke-7. Dan di dalam ayat ini ada dua hal yang sangat berarti yang dapat kita pelajari pada saat ini. Saya ingin Anda melihat bahwa dua hal itu, yang pertama, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan yang kedua, kejarlah kekudusan. Malam ini saya hanya punya 15 menit untuk merenungkan satu dari dua hal yang ada di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14. Untuk itu, saya mengambil hal yang pertama, berusaha hidup damai dengan semua orang, yang kita akan renungkan pada saat ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang berusaha hidup damai dengan semua orang, terdapat di dalam Ibrani 12:14, saya ingin membawa pikiran kita untuk coba melihat Sepertinya suaranya pendeta hilang ya. Oke, baik. Teman-teman dan kakak-kakak semua, mohon menunggu sebentar. Sepertinya ada gangguan jaringan komunikasi. Mungkin yang lainnya boleh dibantu matikan dulu videonya. Kayaknya berpengaruh deh. Sernya itu ke-mute, mohon maaf guys. Oke. Sir Kalalo sudah terdengar? ya, sudah bisa? Boleh. Ulang dari ulang. Ya.
Silakan, Sir. Dari awal, Sir. Ya, sebentar ya, kita share screen lagi ya. Nah, apa-apa, Sir, nanti kita yang bantu share screen. Oke. Sip. Dari awal ya, kita kembali dari awal. Kembali ke yang pertama. Malam ini boleh kembali Beril ke terima kasih. Baik, malam ini kita akan pelajari satu ayat di dalam firman Tuhan, khususnya Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 14. Penulis kitab Ibrani, Rasul Paulus, memberikan satu gambaran yang jelas buat saudara dan saya, buat sahabat-sahabat yang ada di dalam gereja Masyarakat yang ke-7 di mana saja kita berada. Dia katakan begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Allah. Di dalam ayat yang sederhana ini, ayat yang mungkin ada di antara teman-teman pemuda yang telah menghafalkan ayat ini, terkandung arti yang sangat mendalam bagi kita sebagai anggota gereja Masehi Advent hari ke-7 umumnya, dan khususnya bagi pemuda di dalam gereja kita. Ada dua hal yang dapat kita pelajari di dalam ayat yang sederhana ini. Yang pertama, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan yang kedua, kejarlah kekudusan. Saya hanya punya 15 menit untuk membahas satu dari dua ayat pesan yang ada di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14. Untuk itu, saya memilih untuk kita coba renungkan bagian pertama dari satu dari dua yang ada dalam Ibrani pasal 12 ayat 14, yaitu berusahalah hidup damai dengan semua orang. Sebelum kita lanjut, saya ingin kita melihat Matius pasal 22. Matius pasal 22 ini adalah satu peristiwa di mana ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, hukum mana yang terutama dan yang pertama di dalam hukum Taurat. Ini jawab Yesus. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau Anda melihat ayat-ayat ini, saya yakin bahwa penulis kitab Ibrani sangat memahami ayat ini. Nah, lihat bahwa penulis kitab Ibrani, Rasul Paulus, sangat mengerti dengan situasi ini, sehingga dia menuliskan di dalam Ibrani pasal 12 dan 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang, sementara hukum yang terutama sama dengan hukum yang pertama adalah kasihlah sesama manusia. Saya mau katakan pada saudara-saudara, kepada anak-anak muda yang ada, kepada kita semua yang ada, yang bergabung pada acara ini, bahwa tidak ada kedamaian tanpa kasih. Tidak ada kedamaian tanpa kasih. Artinya, kasihlah yang dapat membentuk kedamaian di dalam kehidupan kita, namun kita harus berusaha untuk itu. Saya coba mencari slide berikut. Saya coba membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang arti berusaha dan arti damai. Saya dapati di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online, Anda boleh melihatnya di internet, bahwa berusaha artinya melakukan sesuatu. Bekerja giat untuk mencapai satu tujuan. Sementara damai, tidak ada perang, tidak ada tentram, tenang, keadaan tidak bermusuhan dan rukun. Jadi Rasul Paulus ingin memperlihatkan sesuatu yang sangat bermanfaat atau sangat mendalam buat anggota gereja kita, bahwa untuk hidup damai kita harus ada usaha. Hidup damai tidak jadi begitu. Ada usaha yang kita lakukan supaya kita boleh hidup tanpa ada perang, kita hidup tenang,
kita hidup rukun di dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat yang ada. Artinya, dapatkah kita hidup damai dengan semua orang di sekitar kita? Dapatkah kita hidup tenang dengan orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita? Dapatkah kita hidup rukun dengan orang yang telah memfitnah, berbicara jelek tentang kita? Dapatkah kita hidup tidak ada perang atau tidak ada kerusuhan dengan orang yang merampas wanita atau pria yang kita cintai? Dengan kata lain, dapatkah kita hidup damai dengan musuh kita, dengan orang yang sangat membenci kita? Sangat sulit ini. Tidak ada satu orang yang dapat melakukan ini tanpa Yesus di dalamnya. Itu sebabnya Filipi 2 ayat 5, saya ingin bagikan kepada saudara bagaimana kita boleh hidup mengasihi musuh kita, bagaimana kita boleh hidup di tengah-tengah mereka yang betul-betul telah menyakiti kita, bagaimana kita boleh hidup damai dengan orang-orang yang memfitnah atau melakukan kejahatan bagi kita. Ini kuncinya. Filipi pasal 2 ayat 5 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 2 ayat 5 menghimbau saudara dan saya untuk dapat hidup damai. Menghimbau anak-anak muda yang ada untuk dapat hidup damai, kita harus menaruh pikiran atau menempatkan pikiran kita, menempatkan perasaan kita di dalam Yesus. Karena hanya Yesus yang sanggup memberikan kedamaian di dalam kehidupan kita. Hanya Yesus yang sanggup menjadikan kita damai dalam hidup ini. Saya mau katakan kepada saudara, kepada anak-anak muda yang ada, kepada kita semua, uang yang kita miliki tidak dapat memberikan kedamaian di dalam kehidupan kita. Harta yang kita punya seberapa banyak pun itu tidak memberikan jaminan bahwa kita akan hidup damai. Okay? Takhta yang kita duduki saat ini tidak memberikan kepastian bagi kamu untuk boleh hidup damai di kemudian hari. Oleh karena kedamaian itu hanya didapat di dalam Yesus. Dan kalau kita menempatkan pikiran kita dan perasaan kepada Yesus, akan ada kedamaian yang kita miliki. Atau di luar itu tidak ada. Anda tidak akan mendapat kedamaian di luar dari Yesus. Pemuda sekarang atau anak-anak muda sekarang umumnya ketika mereka mengalami masalah, yang mereka meletakkan permasalahan mereka, pikiran mereka kepada media sosial. Tadi ada, boleh lanjut, media sosial. Tapi tahukah Anda bahwa di dalam media sosial ini ada 7 dosa yang sangat mengerikan? Slide terus. Nah, lihat, di dalam dunia digital atau media sosial yang sering kita lihat, ada 7 dosa yang sangat mengerikan. Ini saya dapat dari internet. Yang pertama kesombongan, yang kedua ketamakan, yang ketiga iri hati, yang keempat kemarahan, yang kelima hawa nafsu, keenam kerakusan, dan yang ketujuh kemalasan. Ada semua di screen, nanti Anda lihat sendiri. Saya ingin membawa pikiran kita untuk mengerti bahwa kalau kita menempatkan pikiran kita kepada media sosial, kepada hal-hal yang bukan berbau halal Yesus di sana, yang bukan berasakan Yesus, maka kesombongan akan ada di sana, ketamakan akan ada di sana, iri hati akan ada di sana, dan semua yang jelek akan ada di sana. Tapi kalau kita kembali ke dalam Filipi pasal 2 ayat 5 ini, kita sangat jelas bahwa sangat sulit melakukan itu, namun bersama Yesus kita sanggup melakukan hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan. Itu sebabnya kita harus menaruh pikiran kita, meletakkan pikiran kita dan perasaan kita kepada Yesus Kristus. 1 Petrus, slide berikut. Bersama Yesus, kita akan menghilangkan semua kejahatan yang ada dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 katakan, karena itu, buanglah segala kejahatan,
segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ini semua hanya dapat kita jauhkan ketika pikiran kita, ketika perasaan kita letakkan ke dalam Yesus. Tanpa Yesus, kita tidak dapat membuang semua kejahatan yang ada pada kita. Tanpa Yesus, kita hidup di dalam tipu muslihat. Tanpa Yesus, segala macam kemunafikan ada di dalam kehidupan kita, kedengkian dan fitnah. Tapi bersama Yesus, kita sanggup berubah dan menghilangkan kehidupan ini yang sangat jahat dari kehidupan orang Kristen. Oleh karena kalau kita bersama Yesus, ayat selanjutnya, Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Anda lihat, bersama Yesus, kehidupan kita yang tadinya penuh dengan kejahatan, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan kedengkian, akan hilang. Dan digantikan dengan kehidupan yang penuh dengan mengasihi, yang penuh dengan kemurahan, yang penuh dengan kerendahan hati, yang penuh dengan kelemah lembutan, yang penuh dengan kesabaran. Sahabat-sahabatku, anak muda yang ada, saya ingin katakan kepada kalian, kepada kita semua, bahwa kerendahan hati dan kelemah lembutan kita tidak pernah dapat di bangku pendidikan. Kita tidak pernah dapat di bangku pendidikan. Tidak ada universitas yang punya fakultas kerendahan hati, jurusan kesabaran. Tidak ada. Oleh karena kesabaran, oleh karena kerendahan hati, oleh karena kelemah lembutan, oleh karena keramah tamahan, itu hanya didapat kalau kita bersama Yesus. Kalau kita bersama Yesus. Dan apabila kita bersama Yesus, apabila kita selalu menjadikan Yesus yang terutama di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak muda yang ada di gereja kita, saya pastikan, walaupun sangat sulit, walaupun begitu sakit, engkau sanggup mengasihi musuhmu. Engkau sanggup mengasihi orang-orang yang pernah menyakiti engkau. Engkau sanggup mengasihi orang-orang yang pernah mencela engkau, memfitnah engkau. Engkau sanggup melakukan apa saja untuk keluar dari situasi yang sangat sulit di dalam kehidupan ini bersama Yesus. Oleh karena Yesus adalah sumber kedamaian di dalam kehidupan kita. Kutipan yang terakhir yang saya ingin bagikan pada sahabat-sahabat yang ada malam ini. Di dalam khotbah di atas bukit, halaman 146-147, Roh Nubuat katakan seperti ini. Apabila kebaikan, keramahan, kelemah lembutan, simpati terlihat di dalam kehidupan kita. Apabila kita sedang berbuat yang benar, apabila kita mengangkat tinggi Kristus dan bukan diri sendiri, boleh kita yakin bahwa iman kita sungguh-sungguh benar. Ini adalah kutipan Roh Nubuat yang memberikan kekuatan bagi kita, bahwa di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita harus sanggup menghidupkan kehidupan yang penuh dengan kasih. Kita harus menghidupkan satu kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Meskipun di dalam tekanan, meskipun begitu sakit, kita harus sanggup mengasihi musuh kita. Saya mau katakan kepada Anda di akhir dari renungan ini, bahwa agama itu bukanlah teori. Agama itu bukanlah teori. Anda mungkin boleh menghafal atau memahami Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Anda boleh mengetahui historical setting sejarah penulisannya. Anda boleh memahami bahasa-bahasa asli di dalam Alkitab. Tetapi belum cukup untuk mengatakan engkau orang yang beragama. Karena untuk apa cuma teori? Kita boleh belajar, tapi itu tidak cukup untuk katakan bahwa kita adalah orang yang beragama. Oleh karena agama itu adalah praktek di dalam hidup. Engkau harus menghidupkan segala sesuatu yang engkau pelajari kebenaran firman Tuhan, yang engkau pelajari dari kebenaran Alkitab. Kalau kita katakan bahwa Yesus kita, Yesus yang kita sembah adalah kasih, umatnya harus penuh yang kasih. Kalau Yesus sanggup mengasihi musuh yang telah menganiaya dia,
kita pun harus sanggup mengasihi musuh kita, walaupun dalam keadaan yang sangat-sangat susah untuk dilakukan. Malam ini kita bersyukur oleh karena Yesus sumber kedamaian kita. Di luar Yesus tidak ada kedamaian. Gunakanlah waktu yang engkau miliki untuk selalu berdoa, selalu berpuasa, selalu bermeditasi supaya engkau dekat dengan Yesus yang merupakan sumber kedamaian, sehingga kita dapat hidup damai dengan semua orang. Dengan demikian, ketika Tuhan datang untuk yang kedua kali, kita boleh melihat Tuhan yang telah berbuat banyak dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan kita bersama malam ini. Terima kasih. Ada Pendeta Edward yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Saya percaya kita semua dikuatkan oleh pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, kita akan memberikan penghargaan berupa sertifikat yang akan disampaikan oleh Kak Arfan untuk Pendeta Edward. Boleh Kak Arfan? Ya, terima kasih Kak Michelle. Dan tentunya terima kasih banyak Pendeta Kalalo atas firman Tuhan yang menguatkan kita semua mengenai kebaikan. Dan kiranya ini bisa menjadi bagian kami anak-anak muda untuk terus memprestasikan akan kebaikan Tuhan kepada diri kita, kepada orang lain. Dan kesempatan ini kita akan membacakan sertifikat mewakili akan teman-teman pemuda Advent Gabungan Nusantara. Kiranya sertifikat ini dapat menjadi kenang-kenangan pendeta dan juga mungkin bisa dipajang di meja kerja pendeta ataupun juga di dinding di rumah jika bersedia. Baik, apakah sertifikatnya sudah kelihatan? Ya, mungkin host sementara mempersiapkan akan sertifikat. Tapi jika ada kendala mungkin bisa mengeluarkan suara. Oke, mungkin kita ya. Oke. Jadi inilah sertifikatnya pendeta. Kiranya ini dapat bermanfaat dan juga bisa dipajang di tempat di mana pendeta bekerja. Saya akan membacakannya. Pemuda Advent Gabungan Nusantara, Komisi Penguatan, Certificate of Appreciation. This award is present to Pastor Edward C. Kalalo for being our guest speaker at Heart to Heart with God program on this day, February 1, 2020. Ditandatangani oleh Pendeta Roni Wenas selaku Direktur Pemuda Advent Uni Kawasan Barat dan juga Pastor Junedi Muntu sebagai Direktur Pemuda Advent Uni Kawasan Timur, dan disertai dengan Koordinator Arfan Ngajo dan juga Mawikere Daniel Reynaldo. Kiranya ini bisa bermanfaat bagi Pendeta Kalalo. Tuhan memberkati. Thank you. Oke, baik teman-teman, kita akan masuk kepada acara selanjutnya, yaitu sharing time. Kita akan masuk kepada break room kita masing-masing yang akan dibagi. Mungkin ada beberapa leader yang sudah ditunjuk yang akan memimpin. Ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita diskusikan bersama-sama di dalam room tersebut, dan mungkin ada usulan doa atau kesaksian bisa juga disampaikan di dalam room masing-masing. Oke, sambil menunggu kita dipindahkan ke room masing-masing, kita akan mendengarkan atau kita akan melihat video yang akan diputar oleh host.
Baik, selamat malam teman-teman. Apa terdengar suara saya? Jelas, Kak. Jelas. Mantap. Malam Kak Lovely, Kak Kerly, Kak Yanti, Kak Ferry, Kak Leon, dan Kak Leviana ini. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Baik, mungkin agar kita bisa mengenal lebih dekat satu sama lain, bagi kakak-kakak yang mungkin bisa menyalakan videonya bisa dinyalakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, mungkin perkenalkan, sudah jelas ya, nama saya Billy Tambun dari Manado. Mungkin kita bisa saling mengenal satu sama lain kalau kakak-kakak mungkin bisa memperkenalkan diri. Saya rasa sudah diperkenalkan ya semua yang ada di sini. Mungkin tidak salah saya bisa mengucapkan selamat tahun baru saat ini ya. Selamat tahun baru, dan kiranya pada sepanjang tahun yang baru segala cita-cita dapat kita ya lakukan dan laksanakan yang terbaik. Mungkin kakak-kakak sebelum kita masuk dalam diskusi kita pada malam hari ini, ya selamat malam Kak Lovely, masih dengan seragam. Mungkin dari kakak-kakak ada kesaksian selama tahun 2020, mungkin ada kesaksian yang ingin disaksikan pada malam hari ini, bagaimana kasih Tuhan sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu lagi, bahkan dapat tiba di tahun 2021. Mungkin dari Kak Leon dulu ini. Baik, selamat malam, Kak Billy. Kak. Ya, siap Kak. Ya, sudah selama beberapa hari saya menunggu ini, kapan lagi mau buat heart to heart ini. Ya, spesialnya hari ini, mulainya awalnya hari ini. Dan Terdengar, Kak. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Sintija. Saya berasal atau sekarang domisili di Kalimantan Timur, khususnya di kota Balikpapan. Jadi terima kasih kesempatan yang baik pada malam hari ini, dan salam kenal kakak-kakak semuanya. Terima kasih, Kak Amos. Silakan yang lain lanjut. Saya tulis saja supaya lebih cepat ya. Kak Andre Walando, selamat malam. Selamat malam, Kak Andre. Oke, kalau Kak Andre belum bisa mendengar suara saya mau sapa dulu ini Kak Gersom Kano. Selamat malam Kak Gersom. Ya, selamat malam teman-teman. Selamat malam Kak Gersom. Iya, selamat malam teman-teman. Selamat malam Kak Merlin. Sorry nggak buka kamera ya. Nama saya Gersom. Saya dengar suara? Silakan. Bisa dengar. Oh ya, nama saya Gersom teman-teman. Perkenalkan, saya asal dari Tomohon, Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih. Oke, selamat malam Kak Gersom. Selanjutnya Pak Pendeta mungkin ya. Pak Pendeta Edward Calvin, boleh perkenalkan diri lebih lengkap. Selamat malam. Malam Pak Pendeta. Halo. Terdengar suaranya Pak Pendeta? Ya. Saya Sudah terdengar. Saya tadinya minta izin ke yang undang saya untuk lead, tapi beliau katakan apa-apalah dengan apa yang akan dibicarakan. Nama saya Edward Calvin dari daerah Konferensi Minahasa yang sekarang
dipercayakan untuk menggarap wilayah-wilayah muslim yang ada di daerah Konferensi Binasa. Jadi saya di koordinator AMR untuk daerah Konferensi Binasa untuk tahun ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Dan selanjutnya Kak Andre masih bisa dengar? Halo semua, selamat malam. Saya. Selamat malam. Boleh. Hidupkan kamera sama mic-nya. Perkenalkan nama, asal dari mana. Oke, sorry nih, suasananya dari mana ini? Iya. Oke, nama saya Waini. Asalnya dari Makassar sih, tapi ya dipindah tugaskan Pak J, jadi ya di Kendal. Terima kasih. Campuran kita. Oh, campuran. Iya. Oke. Bisa Manado, bisa Toraja. Makassar. Oke, terima kasih. Sama-sama. Kita lanjut ke Janet Carol. Boleh silakan. Ya, terima kasih Kak Giselle. Ya. Salam Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, saya Janet Carol dari Jemaat Cakung, Jakarta Timur. Kalau asal daerah dari Sulawesi Utara. Salam kenal, sahabat-sahabat muda. Oke, salam kenal. Kita lanjut kepada Pak Pendeta Haris Simbolon. Boleh Pak Pendeta? Halo, selamat malam. Selamat malam. Saya Haris Simbolon, pendeta di Kerawang, Tanjung Pura. Oke, ya. Halo Kak, selamat malam. Terdengar jelas suara saya? Kadang putus-putus di sini. Oke. Dengan pertanyaan pertama, menurut saudara siapakah musuhmu? Sampai sekarang, memang puji Tuhan saya tidak punya musuh, dan untuk menghadapinya juga, saya nggak tahu cara menghadapinya karena saya sendiri nggak punya musuh gitu. Kesal sama orang tidak sampai membenci, jadi nggak menganggap dia musuh gitu. Hanya mendoakan saja, itu sih sayanya. Jadi nggak ada yang saya anggap musuh di sini. Dalam kehidupan saya selama ini nggak ada. Terus tentang pelajaran apa?
bergabung di acara Heart to Heart ya Tuhan. Terima kasih untuk firman, terima kasih untuk sharing, terima kasih untuk perkenalan, terima kasih untuk pertemuan yang indah pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah apapun yang kami doakan, kami sharingkan dapat terus berlanjut ya Tuhan, dan kami dapat terus dikuatkan. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai damai dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Dan biarlah kami juga dapat membawa damai dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sisa hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang menjaga kami dan berkemah, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling rumah kami, supaya kami terhindar dari mara bahaya dan malapetaka dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan doa yang sangat kurang sempurna ini ke dalam tangan Tuhan yang begitu sempurna. Kami berdoa di dalam nama Kristus, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Masih di-mute, Giselle. Makasih Kak Kori. Terima kasih teman-teman. Acara kita sudah berakhir pada malam hari ini. Saya tetap mengundang kembali untuk kita semua. Ajak teman-teman yang lain untuk tetap hadir kembali minggu depan, hari Senin di jam yang sama, di acara yang sama. Tentunya dengan topik yang lebih menarik lagi, dan biarlah kita semua semakin hari semakin dikuatkan oleh acara-acara seperti ini. Oke, sebelum itu boleh dinyalakan video-videonya biar kita berfoto bersama-sama sebelum kita mendengarkan pengumuman. Baik, yang belum menyalakan videonya boleh dinyalakan. Ada Kak Merlin, Kak Rai Gosal.